Jejak di Balik Kabut. Audiobook novel silat. Cerita, Esa Mintarja. Bab 17. Keduanya pun kemudian telah menyusup di antara gerumbul-gerumbul perdu di lereng Gunung Merapi. Semakin lama semakin dekat dengan lapangan rumput itu. Ketika keduanya sampai di tempat itu, ternyata tidak seorang pun berada di sekitar tempat itu. Wijang dan Paksi telah mengelilingi tempat itu pula sehingga mereka yakin bahwa memang tidak ada orang yang berada di sana. Dengan demikian, maka keduanya pun telah memasuki lapangan rumput itu. Mereka memperhatikan batu persegi yang ada di tengah-tengahnya. Batu besar persegi 4 itu agaknya memang telah dibuat oleh seseorang untuk kepentingan tertentu. Wijang dan Paksi tidak dapat menduga untuk apa batu itu dibentuk menjadi seperti itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun telah memperhatikan lingkungan di sekitar lapangan rumput itu. Mereka memperhatikan sebatang pohon preh yang besar tumbuh di salah satu sudutnya. Di sekitar pohon itu, tumbuh semak-semak yang rimbun, sehingga akan dapat menjadi tempat bersembunyi yang baik. Tetapi tempat ini terlalu dekat, sehingga orang-orang berilmu tinggi itu akan dapat mendengar desir yang lembut sekalipun, berkata Paksi. Jika kita memiliki kemampuan menyerap bunyi karena sentuhan tubuh kita, maka mereka tidak akan mendengarnya betapapun tajam pendengaran mereka, jawab Wijang. Paksi mengangguk. Ia pun sudah terlatih dengan baik, serta telah menguasai kemampuan untuk menyerap bunyi sebagaimana dimaksud oleh Wijang. Tetapi bagaimanapun juga, mereka harus menjadi sangat berhati-hati jika mereka ingin berada di sekitar pohon preh itu saat mereka akan menyaksikan pertemuan orang-orang dari berbagai perguruan itu. Tetapi Wijang pun kemudian berkata, kita akan melihat keadaan di sekitar tempat ini. Mungkin kita akan menemukan tempat yang lain. Tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh. Paksi mengangguk-angguk, sementara Wijang berkata pula, ingat, mereka memilih malam yang paling gelap. Tetapi bukankah kau telah memiliki ilmu Saptapan dulu? Ya. Aku menerima ilmu itu dari Ki Marta Brewok. Sapta Pangrungu? Ya. Bagus. Dengan demikian, kita tidak perlu berada di tempat yang terlalu dekat. Kita akan dapat menyadap pembicaraan mereka dari jarak yang agak jauh. Demikianlah, maka keduanya pun telah melihat semua sisi lapangan rumput itu serta sekitarnya. Mereka telah melihat dan mempelajari lingkungan itu sebaik-baiknya. Mereka sudah mengetahui sisi manakah yang paling baik mereka pilih. Bukan saja tempatnya yang mapan, tetapi jika terjadi sesuatu yang tidak mereka inginkan, mereka akan dapat segera menemukan jalan untuk menyingkir. Bahkan seandainya mereka dikejar oleh beberapa orang berilmu tinggi, memungkinkan mereka untuk melepaskan diri. Apakah kita masih akan kembali nanti malam atau besok atau kapan lagi, bertanya Paksi. Nanti malam kita akan melihat tempat ini dan meyakinkannya sekali lagi, jawab Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun berkata, sekarang, kita akan pulang. Keduanya pun kemudian meninggalkan tempat itu. Tetapi seperti yang mereka katakan, maka ketika malam turun, keduanya pun sekali lagi telah datang ke tempat itu. Mereka ingin melihat keadaan tempat itu dan sekitarnya dalam suasana malam yang gelap, karena pertemuan itu sendiri akan dilangsungkan di malam yang paling gelap. Beberapa saat lamanya mereka berkeliling tempat itu. Mereka berusaha untuk mengenali lingkungan itu sebaik-baiknya. Tidak seorang pun akan dapat menangkap kita, berkata Wijang. Kita tahu medannya dengan sangat baik. Bagaimana jika mereka juga sudah mengenali medan ini justru lebih baik dari kita? Tetapi kita akan mempunyai kesempatan lebih dahulu, jawab Wijang. Paksi tidak menyahut lagi. Tetapi ia pun sependapat dengan Wijang. Sejenak kemudian, maka keduanya pun telah kembali ke dalam gubuk kecil yang terlindung oleh gumuk-gumuk padas. Seperti biasanya, maka Paksi membuat perapian di malam hari untuk menanak nasi. Malam itu Paksi telah membuat sayur jantung pisang kepok kuning. Sambil menunggui nasi dan sayur mereka masak, keduanya pun masih saja berbincang tentang pertemuan itu. Pertemuan yang tentu akan sangat menarik perhatian. Namun yang tidak kalah menariknya bagi Wijang adalah kehadiran para petugas sandi dari Pajang. Meskipun seorang di antara mereka mengisyaratkan agar mereka tidak memaksa diri jika keadaannya memang sangat berbahaya karena kekuatan mereka sangat kecil. Tetapi aku kira mereka tentu akan datang. Aku percaya akan kemampuan Ki Rangga Suraniti.
Tetapi entahlah, apakah kawannya itu mampu mengimbanginya. Jika keadaan berkembang menjadi sangat buruk bagi mereka, Kirangga Suraniti tentu memerlukan kawan yang pantas untuk berhadapan dengan para pemimpin padepokan itu, berkata Wijang seakan-akan ditujukan kepada diri sendiri. Sedikit lewat tengah malam, semuanya sudah selesai. Paksi membiarkan nasinya tetap berada di atas api yang sudah disusut menjadi sangat kecil. Sementara itu, setelah mencuci kaki dan tangan mereka, maka Paksi dan Wijang itu pun segera beristirahat di dalam gubuk mereka. Keduanya tidak memerlukan waktu yang panjang. Beberapa saat saja mereka berbaring, maka mereka pun segera tertidur dengan nyenyaknya. Di hari berikutnya, maka keduanya tidak turun ke pasar. Keduanya benar-benar telah mempersiapkan diri untuk menyongsong pertemuan para pemimpin perguruan yang nampaknya akan menjadi sangat menarik. Justru karena mereka mempunyai kepentingan mereka masing-masing. Waktu pun telah meloncat dari hari ke hari. Paksi dan Wijang mengisi hari-harinya di dalam goa di belakang air terjun. Dalam waktu sempit yang tersisa mereka berusaha untuk semakin mematangkan ilmu mereka. Paksi menjadi semakin mengenal tongkatnya, sedangkan Wijang yang memiliki ilmu yang sangat tinggi itu membiasakan diri menguasai ruang yang rumbil. Wijang berlatih di antara batu-batu yang menjorok seakan-akan mencuat dari dalam tanah, namun juga yang menggantung di langit-langit goa. Dengan tangkasnya, Wijang bergerak-gerak di antara ujung-ujung batu yang runcing, seakan-akan ia sedang bertempur di antara beberapa orang lawannya. Bahkan Wijang pun kemudian telah minta Paksi juga melakukannya. Bukan saja di siang hari saat matahari menembus masuk lewat lubang di atas goa itu, tetapi Wijang pun telah mengajak Paksi berlatih bersama di malam hari. Mereka berlatih bertempur di dalam kegelapan di sela-sela ujung-ujung batu yang runcing. Hati-hati, pesan Wijang. Jika dahimu membentur ujung batu runcing yang bergayut di langit-langit goa ini, maka kau akan terluka. Kau juga tidak boleh terjatuh menimpa ujung-ujung batu yang mencuat dari lantai goa ini. Paksi mengangguk. Ia menyadari bahaya yang dapat mencengkamnya. Tetapi berlatih di tempat yang berbahaya itu menjadi sangat menarik bagi Paksi. Ia rasa-rasanya memang sudah jenuh berlatih di ruang yang terhitung luas di dalam goa itu, yang pada dindingnya terdapat lukisan unsur-unsur gerak yang dapat menuntunnya untuk mencapai tataran tertinggi dari ilmunya. Dengan demikian, maka keterampilan Paksi pun menjadi semakin meningkat. Berlandaskan ilmunya yang tinggi, maka Paksi benar-benar menjadi anak muda yang mumpuni. Seperti yang dikatakan Wijang, maka latihan di tempat yang rumpil itu merupakan latihan yang baik baginya jika pada suatu saat ia harus bertempur menghadapi lawan yang tidak hanya seorang. Ujung-ujung batu yang runcing, yang mencuat dari lantai goa serta yang bergayut di langit-langit seakan-akan merupakan ujung-ujung senjata dari beberapa orang lawannya yang bertempur bersama-sama. Namun demikian Wijang masih juga memperingatkan. Ujung bebatuan itu tetap di tempatnya Paksi, sedangkan senjata lawan dapat bergerak dengan cepat. Mungkin memburumu, tetapi mungkin menghadang gerakmu sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Ia juga menyadari akan hal itu. Dalam pada itu, maka hari pun telah merambat sampai ke akhir bulan. Paksi dan Wijang yang di malam itu tidak berlatih, duduk di depan gubuk kecil mereka. Sinar lampu minyak yang menyala di dalam gubuk, menembus melalui pintu yang terbuka, menusuk kegelapan malam. Angin lembut yang berhembus menggoyang lidah api lampu minyak itu sehingga kadang-kadang sinarnya menjadi redup. Sambil makan jagung bakar, Paksi dan Wijang telah membicarakan rencana yang akan mereka lakukan esok malam. Besok hari pertama bulan mendatang, desis Wijang. Kita sudah mengenal semuanya dengan baik, desis Paksi. Kita akan melihat-lihat tempat itu pula malam ini. Mungkin ada sesuatu yang menarik. Mungkin sudah ada di antara orang-orang dari perguruan yang terlibat dalam pertemuan itu mengawasi tempat itu. Tentu sudah ada. Kita akan mencoba, apakah kita mampu menempatkan diri kita di luar tangkapan pengamatan mereka. Jika malam ini saja kita tidak mampu melakukannya, apalagi besok malam. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Baiklah. Kita akan melihat-lihat keadaan. Kita akan mendekati tempat itu di tengah malam. Sebenarnya lah kedua orang anak muda itu menjelang tengah malam telah meninggalkan gubuk kecil mereka. Paksi telah membawa tongkatnya pula, karena sesuatu akan mungkin terjadi. Sementara itu, Wijang telah mengenakan lembaran kulit yang cukup lebar di atas pergelangan kedua tangannya di bawah lengan bajunya. Di luar sadarnya,
Paksi memandangi pelindung pergelangan tangan Wijang itu dengan kerut di dahi. Ia tidak pernah melihat benda itu sebelumnya. Kau ingin tahu, di mana aku menyembunyikan mainanku ini? Bertanya Wijang. Paksi tidak menyahut. Tetapi ia mengangguk kecil. Wijang tertawa. Katanya. Lebarnya sama dengan lebar ikat pinggangku. Paksi mengangguk-angguk. Agaknya pelindung pergelangan tangan Wijang itu melekat pada ikat pinggangnya. Karena lebarnya sama, maka ikat pinggang Wijang itulah yang nampak lebih tebal dari ikat pinggang kulit kebanyakan. Namun Paksi tahu bahwa pelindung bagian atas pergelangan tangan Wijang itu tentu merupakan bagian dari kelengkapan Wijang menghadapi senjata jenis apapun juga. Sebuah perisai kecil, namun yang dapat dipercayainya. Beberapa saat kemudian, maka keduanya telah mendekati sasaran. Karena itu keduanya menjadi sangat berhati-hati. Seperti yang telah mereka duga, maka tempat itu benar-benar sudah diamankan. Beberapa orang berkeliaran di lapangan rumput itu. Agaknya mereka berdatangan dari beberapa perguruan yang bersama-sama mengawasi tempat yang esok malam akan dipergunakan untuk menyelenggarakan pertemuan dari beberapa orang pemimpin perguruan. Wijang dan Paksi pun kemudian telah berada di tempat yang mereka pilih untuk mengamati keadaan. Dari tempatnya, ia mampu mengamati lapangan rumput itu dengan jelas. Dengan ketajaman pendengaran mereka, apalagi dengan kemampuan Aji Sapta Pangrungu, mereka akan dapat mendengar pembicaraan orang-orang yang berada di lapangan rumput itu. Ternyata kita tidak salah hitung. Karena tidak ada isyarat apa-apa, maka pertemuan itu memang diselenggarakan di sini, desis Wijang. Paksi mengangguk-angguk. Tetapi ia tidak menjawab. Cerita, Esa Mintarja. Bab 17. Sementara itu, beberapa orang yang berada di lapangan rumput itu telah melihat-lihat keadaan di sekitarnya. Mereka telah menguak gerumbul-gerumbul perdu. Mereka telah mengelilingi pohon preh yang besar itu. Mereka telah menyibak semak-semak sampai beberapa langkah di sekitar lapangan itu. Agaknya mereka mengamati tempat-tempat yang mungkin untuk bersembunyi orang-orang yang tidak berhak mengikuti pembicaraan yang akan diselenggarakan itu. Tetapi tidak seorang pun di antara mereka yang menemukan Wijang dan Paksi. Selain mereka mampu menyerap bunyi yang timbul dari geseran tubuh mereka, mereka pun berada di tempat yang tidak terlalu dekat. Agaknya orang-orang yang mengamati tempat akan dilangsungkannya pertemuan itu mengira bahwa dari jarak yang tidak terlalu dekat itu, seseorang tidak akan dapat melihat dan mendengar dengan jelas pembicaraan yang akan berlangsung. Namun tiba-tiba di sisi lain dari lapangan itu telah terjadi keributan. Wijang dan Paksi melihat beberapa orang berlari-larian. Mereka dengan cepat membuat sebuah lingkaran yang rapat di sela-sela gerumbul-gerumbul perdu. Apa yang terjadi di sana? Desis Wijang. Paksi tidak menyahut. Tetapi dengan wajah yang tegang ia memperhatikan apa yang terjadi di sisi lain dari lapangan rumput itu. Mereka mengepung semak-semak itu, gumam Wijang dengan nada cemas. Tentu ada seseorang atau lebih di sana. Nampaknya memang begitu, sahut Paksi. Tentu bukan Kirpak Rembulung dan Nyi Pupus Rembulung. Wijang mengangguk. Katanya. Aku mencemaskan Kirangga Suraniti atau kawannya itu. Kirangga memang berilmu tinggi. Tetapi aku tidak tahu tataran yang sebenarnya dari kemampuannya. Paksi mengangguk-angguk kecil. Wajahnya menjadi semakin tegang ketika ia mendengar seseorang berteriak. Keluarlah. Kau sudah dikepung. Kau tidak akan dapat melepaskan diri dan tangan kami. Tidak ada jawaban. Namun sementara itu, Wijang pun berkata lirih. Samarkan wajahmu. Maksudmu? Mungkin kita harus berbuat sesuatu jika orang yang berada dalam kepungan itu mengalami kesulitan. Maksudmu, mungkin kita akan melibatkan diri namun wajah kita tidak dikenal oleh orang-orang dari beberapa perguruan yang berada di lapangan itu? Yang terpenting bagiku adalah justru agar tidak dikenal oleh Kirangga Suraniti, seandainya ia ada di sana. Aku tidak ingin keberadaanku di sini diketahui oleh orang-orang istana, jawab Wijang, tetapi bagaimana aku dapat menyamarkan wajahku? Wijang tidak menjawab. Tetapi tangannya segera memungut tanah yang basah oleh embun. Tanah yang basah itu pun kemudian telah diusapkan di wajahnya. Paksi mengerutkan dahinya. Namun dengan demikian, maka wajah Wijang itu pun menjadi sulit untuk dikenali. Cepat lakukan, berkata Wijang. Apalagi Kirangga telah pernah bersamamu membeli dawet cendol.
Paksi pun kemudian telah melakukan sebagaimana dilakukan oleh Wijang. Dengan tanah yang basah oleh embun, maka Paksi pun telah menyamarkan wajahnya. "Apakah kau sudah tidak mengenal aku?" bertanya Paksi. Wijang tertawa. "Kau menjadi tampan sekarang." Paksi tidak menjawab. Tetapi segores lagi ia mengusapkan tanah basah itu di dahi. Dalam pada itu keadaan menjadi semakin gawat. Orang-orang dari beberapa perguruan yang sedang mempersiapkan tempat bagi para pemimpin mereka yang akan mengadakan pertemuan itu semakin rapat mengepung gerumbul perdu di sisi seberang lapangan rumput itu. Sementara itu, terdengar lagi seseorang berteriak. "Cepat keluar, atau kami akan merajamu dengan senjata." Namun orang-orang yang mengepung tempat itu terkejut. Di luar perhitungan mereka, tiba-tiba seseorang telah meloncat, justru dari sebuah gerumbul lain yang tidak mereka kepung. Dengan pedang di tangan orang itu langsung menyerang orang-orang yang berdiri melingkari itu. Pertempuran pun segera terjadi. Orang itu dengan tangkasnya berloncatan menyambar-nyambar. Seorang di antara mereka yang mengepung gerumbul itu telah terlempar dengan luka menyilang di dadanya. "Setan kau!" terdengar seseorang berteriak. "Tangkap hidup-hidup orang ini. Kita ingin tahu siapakah orang yang sombong ini." Wijang tercenung sejenak. Ia telah memusatkan nalar budinya untuk mengeterapkan puncak Aji Sabta Pandulu. "Kirangga Suraniti," desis Wijang. Ternyata orang yang dikepung itu orang lain. Mungkin kawan Kirangga atau prajurit yang menyertainya atau siapapun juga. Tetapi orang-orang itu ternyata tidak mampu mengetahui kehadiran Kirangga itu sendiri. Paksi mengangguk-angguk. Ia pun mengamati pertempuran itu dengan saksama. Seperti Wijang, Paksi pun telah mengeterapkan Aji Sabta Pandulu. Ketika pertempuran itu menjadi semakin sengit, beberapa orang telah meloncat dari gerumbul yang telah dikepung itu, justru pada saat perhatian orang-orang yang mengepungnya tertuju kepada Kirangga Suraniti. Kedua orang itu telah mengejutkan beberapa orang yang telah bersiap-siap untuk bergeser dan mengepung Kirangga Suraniti. Dengan demikian, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Tetapi orang-orang yang datang dari beberapa perguruan itu jumlahnya jauh lebih banyak dari para petugas sandi itu. Meskipun demikian, Kirangga Suraniti sempat membuat lawan-lawannya menjadi cemas. Kakinya berloncatan bagaikan tidak menyentuh tanah. Sementara itu, pedangnya berputaran dengan cepat, sehingga yang nampak adalah segumpal awan putih di sekitar tubuhnya yang berloncatan. Dalam pada itu, dua orang kawannya yang semula telah dikepung itu pun bertempur dengan garangnya pula. Seorang di antara mereka bersenjata sebilah pedang. Namun yang lain membawa dua buah bindi kecil di kedua tangannya. "Kinukilan," desis Wijang. "Yang mana?" bertanya Paksi. "Yang membawa sepasang bindi," sahut Wijang. "Ia juga seorang berilmu tinggi. Tetapi nampaknya ia tidak memiliki kemampuan untuk menyerap bunyi dari geseran tubuhnya, sehingga kehadirannya segera diketahui." "Yang seorang lagi?" bertanya Paksi. "Aku belum begitu mengenalnya. Tetapi nampaknya ia adalah orang yang paling lemah di antara ketiga petugas sandi itu." Paksi tidak bertanya lagi. Ia memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Setiap kali jantungnya menjadi berdebar-debar. Ketiga orang itu harus bertempur melawan terlalu banyak orang. Kirangga Suraniti segera menunjukkan betapa ia memiliki ilmu yang tinggi. Meskipun demikian, karena jumlah lawannya terlalu banyak, maka ia harus bekerja sangat keras untuk melindungi dirinya sendiri. Sementara itu Kinukilan pun telah bertempur melawan beberapa orang pula. Demikian pula kawannya yang seorang lagi. Ternyata di antara orang-orang yang datang dari perguruan itu pun terdapat orang-orang yang memiliki bekal yang cukup. Orang-orang itulah yang membuat Kirangga Suraniti dan kawan-kawannya harus menjadi sangat berhati-hati. Bahkan mereka pun kemudian mulai berloncatan mengambil jarak serta menghindari serangan-serangan yang datang dari segala arah. Meskipun satu dua orang lawan Kirangga Suraniti dan Kinukilan sudah terlempar dari arena, tetapi yang lain pun segera menggantikannya. Bahkan seorang yang bertubuh pendek dengan otot-otot yang mencuat dari permukaan kulitnya, berkumis kecil dan berkepala botak segera berteriak. "Beri aku kesempatan. Aku ingin tahu seberapa tinggi ilmu orang ini." Orang-orang yang bertempur melawan Kirangga Suraniti memang menyibak. Orang pendek berkepala botak itu segera melangkah mendekatinya. Tetapi ternyata ia tidak sendiri.
Bersama 5 orang yang tubuhnya juga terhitung pendek telah mengepungnya. Tiba-tiba saja Wijang pun berdesis. 1 pasang lengkap dari anak-anak perguruan Esade. 6 orang, sahut Paksi. Dalam pasangannya yang lengkap, mereka menjadi sangat berbahaya. Jika mereka sudah sampai tataran yang mapan, maka dengan saling mengisi, kemampuan mereka akan dapat hampir menyamai kemampuan pemimpin tertinggi mereka. Apakah Kirangga Suraniti akan dapat melawan mereka? Bertanya Paksi. Aku belum tahu. Tetapi aku tidak dapat membiarkan para petugas sandi itu mengalami malapetaka di sini. Maksudmu? Jika perlu kita akan melibatkan diri. Paksi mengangguk-angguk. Katanya. Terserah kepadamu. Aku sudah siap. Wijang pun memperhatikan pertempuran itu dengan saksama. Kirangga Suraniti berusaha untuk melawan 6 orang yang ternyata menjadi sangat berbahaya. Mereka mampu saling mengisi dengan baik, sehingga seakan-akan mereka digerakkan oleh satu kehendak. Sementara itu, Kinukilan harus bertempur melawan beberapa orang dari perguruan yang lain. Di antara mereka adalah orang-orang dari Tegal Arang. Sementara itu, 3 orang dari perguruan Goa Lampin tengah bertempur dengan kawan Kinukilan yang seorang lagi. Bersama ketiga orang dari Goa Lampin itu masih ada 3 orang dari perguruan yang lain. Selain mereka yang sedang bertempur itu, masih ada beberapa orang yang belum melibatkan diri. Di antaranya 2 orang perempuan yang nampaknya dari Goa Lampin. Sedangkan 2 orang yang tidak diketahui oleh Wijang dan Paksi sedang menolong kawan mereka yang terluka. Kedua orang itu tentu akan menjadi sangat berbahaya jika kawannya yang terluka itu tidak tertolong jiwanya. Sementara itu seorang lagi juga sedang membantu kawannya yang terluka bergeser menjauh. Dalam pada itu, seorang yang masih belum memasuki arena berteriak. Kami memberikan kesempatan kepada kalian untuk menyerah. Kalian tidak akan dibunuh. Apalagi jika kalian bersedia bekerja bersama kami. Tidak ada jawaban. Sementara Kirangga Suraniti bertempur semakin garang. Tetapi keenam lawannya pun menjadi semakin garang pula. Serangan-serangan mereka datang beruntun dari arah yang berbeda-beda. Bahkan kadang-kadang keenam orang dari perguruan Esade itu bertempur sambil berputaran. Mereka melonjak-lonjak seperti anak-anak yang sedang kegirangan. Mereka mengacu-acukan senjata mereka. Namun tiba-tiba saja mereka menyuruk dengan pedang terjulur ke arah tubuh Kirangga Suraniti. Yang kemudian menjadi semakin terdesak adalah kawan Kirangga Suraniti yang bersenjata pedang. Keadaannya menjadi sangat berbahaya. Sehingga ia benar-benar berada di ujung bencana. Wijang tidak dapat tinggal diam. Sekali lagi ia menggoreskan tanah yang basah oleh embun menyilang di wajahnya sehingga wajah yang kotor itu memang sulit untuk dikenali. Sementara itu, Wijang sama sekali tidak mempergunakan senjata yang dapat menjadi ciri tentang dirinya. Kulit yang melindungi bagian atas pergelangannya, yang juga akan dapat menjadi perisai yang kuat, berada di bawah lengan bajunya. Sambil menggamit Paksi ia pun berkata, Marilah. Bawa tongkatmu. Mereka cukup berbahaya. Sekejap kemudian keduanya pun telah merunduk mendekati lapangan rumput. Mereka melingkari lapangan itu dan dengan serta-merta muncul tidak terlalu jauh dari pohon preh yang besar itu. Kehadiran mereka berdua telah membuat orang-orang yang berada di lapangan itu terkejut pula. Ketika Wijang dan Paksi berlari mendekati arena pertempuran, maka orang-orang yang masih belum terlibat, segera memburu mereka. Tentang dirinya. Kulit yang melindungi bagian atas pergelangannya, yang juga akan dapat menjadi perisai yang kuat, berada di bawah lengan bajunya. Yang terluka itu tidak tertolong jiwanya. Sementara itu seorang lagi juga sedang membantu kawannya yang terluka bergeser menjauh. Namun Wijang berlari dengan cepat dan menempatkan diri di dekat petugas sandi yang bersenjata pedang, yang bertempur tidak terlalu jauh dari Kinukilan. Bertahanlah, aku berdiri di pihakmu. Kau siapa? Bertanya orang itu. Pertanyaan itu membuat Wijang berlega hati. Orang itu ternyata tidak mengenalinya setelah wajahnya dikotorinya dengan tanah yang basah oleh embun. Namun Wijang itu pun kemudian menjawab. Namaku Gendon. Itu adikku. Namanya Sempon. Kenapa kau melibatkan diri? Kinukilan yang bertempur dengan sepasang bindi di kedua tangannya, yang mendengar pengakuan Wijang itu, bertanya pula sambil berloncatan menghindari serangan-serangan lawannya. Aku senang, jawab Wijang seenaknya.
Sudah sepekan aku tidak berkelahi. Rasa-rasanya tubuhku menjadi pegal-pegal. Kenapa kau berpihak kami? Bertanya Kinukilan pula. Kan rencana kita untuk mengenali medan sebaik-baiknya. Jumlah mereka sudah terlalu banyak. Aku berpihak pada yang jumlahnya lebih sedikit. Jangan main-main, teriak Nukilan pula. Mereka adalah orang-orang yang berbahaya. Itulah yang menyenangkan, teriak Wijang yang sudah mulai terlibat dalam pertempuran. Tanah yang basah itu pun kemudian telah diusapkan di wajahnya. Wijang yang semula tidak bersenjata itu telah menggenggam sepasang pisau. Bentuknya memang mirip sepasang pisau belati yang sederhana. Tetapi bilah dari sepasang pisau itulah yang tidak sederhana. Bilah yang berwarna kehitam-hitaman ini bagaikan memercikkan bunga api yang memancar di gelapnya malam. Tetapi Wijang sudah memperhitungkan dengan baik. Sepasang senjatanya itu bukan ciri senjata Pangeran Benawa, sehingga para petugas sandi itu tidak menghubungkannya dengan seorang pangeran yang menghilang dari istana. Sementara itu, Paksi pun telah terlibat pula dalam pertempuran melawan beberapa orang. Tongkatnya berputaran dengan cepat melindungi tubuhnya. Namun kemudian tiba-tiba terjulur mematuk perut seorang di antara lawan-lawannya. Orang itu pun terdorong beberapa langkah surut. Namun kemudian kedua tangannya memegangi perutnya yang berdarah. Sejenak kemudian ia pun jatuh pada lututnya sambil terbungkuk-bungkuk kesakitan. Di putaran pertempuran yang lain, dua orang di antara lawan Wijang pun telah terlempar pula. Seorang terluka di lambungnya, seorang terluka di pundaknya. Dengan demikian, pertempuran pun menjadi sengit. Beberapa orang yang sebelumnya masih belum melibatkan diri telah bertempur dengan garangnya melawan kedua orang anak muda itu. Namun karena wajah mereka disamarkan, maka orang-orang dari beberapa perguruan yang ada di tempat itu tidak segera mengenalinya. Dalam pertempuran itu, Paksi mendapat kesempatan untuk menguji kemampuannya. Dihadapinya beberapa orang lawan. Namun Paksi berhasil melindungi dirinya dengan sebaik-baiknya. Serangan beberapa orang lawannya tidak sempat menyentuh tubuhnya. Sementara itu, seorang lagi telah tersingkir dari pertempuran ketika tongkat Paksi memukul bahunya dengan kerasnya, sehingga rasa-rasanya tulang-tulangnya menjadi pecah karenanya. Sementara itu, Wijang dengan sengaja telah bertempur semakin dekat dengan petugas sandi yang bersenjata pedang itu. Wijang memang berusaha untuk membantunya. Satu dua orang yang semula bertempur bersama melawan petugas sandi itu, kemudian seakan-akan telah terhisap untuk bertempur bersama-sama melawan Wijang. Keseimbangan pertempuran pun segera berubah. Orang-orang dari beberapa perguruan itu tidak lagi meyakini bahwa mereka akan dapat menangkap lawan-lawan mereka. Karena itu, tidak ada lagi di antara mereka yang tidak ikut melibatkan diri dalam pertempuran itu. Kirangga Suraniti yang bertempur melawan 6 orang lawan dari perguruan SAD itu harus mengerahkan kemampuannya. Tetapi Kirangga memang seorang yang berilmu tinggi, yang memiliki kelebihan dari para prajurit dan para perwira yang lain. Karena itu, maka ke-6 orang murid perguruan SAD itu tidak segera dapat menguasainya. Bahkan semakin lama mereka pun menjadi semakin sulit menghadapinya. Orang-orang yang bertubuh rata-rata agak pendek itu telah mengerahkan kemampuan mereka. Berenam mereka memang menjadi sangat berbahaya. Tetapi lawan mereka pun sangat berbahaya pula. Ke-6 orang dari perguruan SAD yang juga bersenjata pedang itu berusaha untuk mengacaukan pemusatan perhatian Ki Suraniti. Tetapi Kirangga sama sekali tidak menjadi bingung. Meskipun ke-6 orang itu kadang-kadang berloncatan, berlari-lari mengelilinginya, kemudian menyerang bersama-sama atau beruntun seperti gelombang, namun pertahanan Kirangga Suraniti tidak dapat mereka tembus. Bahkan sekali-sekali Kirangga menghentakkan kemampuannya dan mengacaukan kepungan lawan-lawannya. Namun beberapa saat kemudian, maka orang-orang yang bertubuh agak pendek itu telah berputaran kembali di sekelilingnya. Sementara itu, Kinukilan pun bertempur dengan garangnya pula. Seorang lagi jatuh terlentang dan tidak lagi mampu bangkit berdiri. Dengan susah payah orang itu merangkak menjauh, agar tidak terinjak kaki orang-orang yang sedang bertempur itu. Lawan Wijang dan Paksi pun telah berkurang seorang demi seorang. Kedua orang anak muda itu telah menunjukkan kemampuan mereka yang tinggi. Kinukilan dan Kirangga Suraniti yang sekali-sekali sempat melihat betapa keduanya berloncatan dengan garang, merasa heran bahwa dua orang yang tidak mereka kenal tiba-tiba saja telah melibatkan diri.
Namun ketiga orang petugas sandi itu mengakui, tanpa kehadiran kedua orang itu, maka mereka tidak akan mampu keluar dari lingkungan itu. Betapapun tinggi kemampuan mereka, tetapi lawan terlalu banyak. Tetapi berlima mereka ternyata mampu mengatasi lawan-lawan mereka. Orang-orang dari beberapa perguruan itu akhirnya menyadari bahwa sulit bagi mereka untuk dapat mengatasi kemampuan kelima orang itu. Apalagi ketika Kirangga Suraniti berhasil melukai dua orang dari perguruan SAD itu. Ketika keutuhan mereka mulai goyah, maka mereka pun segera menyadari bahwa mereka tidak akan dapat mengalahkan orang yang berada di dalam kepungan itu. Seorang di antara keenam orang dari perguruan SAD itu tiba-tiba saja berteriak nyaring sambil mengumpat kasar. Menyusul seorang lagi terpelanting jatuh. Dari dada mereka mengalir darah yang hangat. Dalam keadaan yang sulit itu, selagi mereka masih mempunyai kekuatan, maka tiba-tiba saja terdengar seseorang berteriak. Kita akan menghindar. Tinggalkan mereka. Beberapa orang menjadi ragu-ragu. Namun sekali lagi terdengar suara itu. Kita akan bergabung dan meninggalkan tempat ini. Lemparkan isyarat panah Sendaren. Tiba-tiba saja orang-orang yang sedang bertempur itu telah berloncatan meninggalkan lawan-lawan mereka. Mereka kemudian berada di dalam satu kelompok sambil bergerak mundur. Seorang di antara mereka benar-benar telah melontarkan panah Sendaren. Ketiga petugas sandi itu menjadi ragu-ragu untuk mengejar mereka. Apalagi ketika salah seorang di antara mereka telah melemparkan panah Sendaren. Kirangga Suraniti lah yang kemudian berkata, "Kita tinggalkan tempat ini." "Baik, desis Wijang. Aku juga sudah lelah. Tetapi, katakan kau siapa, Kisanak? Kita akan meninggalkan tempat ini. Jawab dulu pertanyaanku." Wijang tertawa sambil menjawab. "Sudah aku katakan. Namaku Gendon dan itu adikku, Sempon. Jangan main-main, Kisanak." Tetapi Wijang justru bertanya, "Siapakah kalian?" Kirangga Suraniti menggeram. Katanya, "Aku bertanya, siapakah kalian?" Wijang pun kemudian menggamit Paksi sambil berkata, "Marilah, sebelum orang-orang yang menerima isyarat panah Sendaren itu datang. Jika jumlah mereka terlalu banyak, maka kita tidak akan mampu melawan." Paksi tidak menjawab. Tanpa menghiraukan ketiga orang petugas sandi itu, maka Wijang dan Paksi pun melangkah meninggalkan lapangan rumput itu. Kirangga Suraniti tidak mau terjebak dalam pertempuran yang tidak seimbang. Jika kedua orang yang telah membantunya itu pergi, maka mereka bertiga akan mengalami kesulitan untuk bertempur melawan jumlah yang terlalu banyak, apalagi jika panah Sendaren itu benar-benar telah memanggil beberapa orang lainnya. Karena itu, maka Kirangga Suraniti pun telah mengajak kedua orang petugas sandi yang lain untuk meninggalkan tempat itu. Namun sebenarnya lah, bahwa Wijang dan Paksi tidak benar-benar meninggalkan tempat itu. Mereka masih ingin melihat, apakah ada tanggapan terhadap panah Sendaren yang telah dilemparkan ke udara itu. Dengan sangat berhati-hati keduanya telah melingkar, menyusup di antara semak-semak perdu yang rimbun di sebelah lapangan rumput itu. Untuk beberapa lama mereka tidak melihat sesuatu. Orang-orang yang semula berkumpul di tempat terbuka itu pun sudah bergerak menjauh. Namun beberapa orang yang terluka dan bahkan mungkin ada yang sudah terbunuh, masih berada di tempat terbuka itu. Kawan-kawannya tentu masih akan kembali, desis Wijang. Sebenarnya lah beberapa orang bersenjata telah muncul. Dua orang yang lain menyongsong mereka sambil berkata lantang. Tidak ada yang berbuat curang. Jadi untuk apa isyarat panah Sendaren itu? Justru ada orang lain yang mencoba mengintip persiapan bagi pertemuan esok. Siapa? Kami belum tahu. Di mana mereka sekarang? Mereka berhasil melarikan diri. Berapa orang? Kami tidak menghitung. Wijang dan Paksi tersenyum. Nampaknya mereka merasa malu untuk menyebutkan bahwa mereka bertempur melawan hanya 5 orang. Orang-orang yang baru datang itu termangu-mangu. Namun kemudian orang-orang yang semula menghindar dari tempat terbuka itu pun telah berada di tempat itu lagi. Rawat orang-orang yang terluka dan kita singkirkan yang terbunuh. Besok tempat ini harus benar-benar bersih. Tetapi tempat ini sudah diketahui oleh orang lain. Kami tidak tahu siapakah mereka itu. Kalian tidak mengenal sama sekali unsur-unsur gerak dari ilmu mereka? Tidak.
Tetapi seorang di antara mereka bersenjata tongkat. Yang lain wajar saja. Pedang dan seorang di antara mereka, sepasang bindi. Tetapi agaknya mereka terdiri dari dua kelompok yang berbeda. Baiklah. Kita akan melaporkan kepada pemimpin kita masing-masing. Masih ada waktu sehari untuk saling berhubungan. Terserah kepada mereka, apakah mereka besok masih akan berbicara di antara mereka di sini. Jika besok pertemuan itu dibatalkan, maka Repak Rembulung dan Pupus Rembulung akan marah. Bukankah besok masih ada waktu untuk memberitahukan kepada mereka bahwa pertemuan dibatalkan? Tidak seorang pun tahu di mana mereka tinggal sekarang. Tetapi seorang yang berambut panjang terurai menjulur dari bawah ikat kepalanya berkata, "Lurahku tahu di mana Repak Rembulung tinggal. Setidak-tidaknya lingkungannya atau orang-orang yang berhubungan dengan kedua orang suami istri itu. Jadi, jika para pemimpin perguruan kita memutuskan untuk menunda atau memindahkan pertemuan ini, biarlah aku yang mencari hubungan dengan Ki Repak Rembulung. Baiklah. Besok kita akan saling berhubungan. Ada 3 tempat yang sudah kita tentukan untuk saling mendapatkan keterangan. Demikianlah. Maka orang-orang yang ada di tempat terbuka itu pun segera meninggalkan tempat itu. Yang terluka telah dirawat oleh kawan-kawan mereka. Wijang dan Paksi tidak dapat mengetahui apakah di antara mereka ada yang terbunuh. Sejenak kemudian, tempat itu pun menjadi sepi. Orang-orang yang semula berkumpul untuk mempersiapkan pertemuan para pemimpin mereka harus memberikan pertimbangan-pertimbangan baru bagi pemimpin-pemimpin mereka itu. Wijang dan Paksi pun kemudian keluar pula dari persembunyian mereka. Dengan hati-hati mereka melangkah mendekati lapangan rumput itu. Tidak seorang pun yang tinggal. Tetapi mereka pun kemudian tertegun. Ketajaman telinga mereka yang masih mengeterapkan aji sabta pangrungu itu mendengar desir lembut langkah kaki di antara semak-semak. Tidak hanya seorang, tetapi 2 orang. Agaknya kedua orang itu memang tidak berhati-hati, sehingga suara semak-semak yang tersibak semakin lama menjadi semakin jelas terdengar. Wijang dan Paksi pun segera bersembunyi di antara semak-semak. Mereka berusaha untuk menahan nafas mereka ketika mereka melihat 2 orang berjalan tidak terlalu jauh dari mereka. Ternyata keduanya adalah Repak Rembulung dan Pupus Rembulung. Keduanya langsung melangkah mengelilingi tempat terbuka itu. Besok pertemuan itu akan diselenggarakan di sini, berkata Repak Rembulung. Lagi ketika salah seorang di antara mereka telah melemparkan panah sendaren. Terlalu sepi di malam menjelang sebuah pertemuan besar yang sudah sejak 5 tahun terakhir tidak diselenggarakan. Tidak ada kelompok-kelompok yang melihat-lihat suasana tempat ini. Atau mungkin pertemuan itu tidak dilakukan di sini? Tidak ada isyarat tentang hal itu. Pupus Rembulung mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba ia berkata, "Kakang, kemarilah. Kau lihat lingkungan ini." Repak Rembulung pun melangkah mendekati istrinya. Keduanya pun kemudian mengamati semak-semak yang tersibak. Ranting-ranting yang berpatahan dan bahkan ketajaman penglihatan mereka telah melihat darah yang berceceran. Wijang dan Paksi melihat keduanya berjongkok. Meraba ujung rumputan dan daun pohon perdu. Nampaknya mereka memperhatikan percikan darah di mana-mana. Sambil bangkit berdiri Repak Rembulung berkata, "Darah itu masih baru. Nampaknya di tempat ini baru saja terjadi pertempuran yang sengit. Apakah ada di antara mereka yang curang atau perselisihan yang timbul? Kita terlambat datang," berkata Repak Rembulung. "Aku tidak mengira bahwa terjadi pertempuran. Jika tidak terjadi sesuatu, aku kira di sini masih banyak orang. Tentu setiap perguruan mengirimkan orang-orangnya untuk melihat suasana dan menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi. Tentu orang-orang bodoh yang sombong itu yang telah menyalakan api perselisihan di sini." "Siapa?" Repak Rembulung menggeleng. Katanya, "Aku tidak tahu yang mana, karena pada dasarnya mereka semuanya adalah orang-orang sombong dan besar kepala." Pupus Rembulung termangu-mangu sambil memandang berkeliling. Tetapi penglihatannya membentur kesepian. Angin pun berhenti bertiup, sehingga dedaunan pun seakan-akan sedang tertidur nyenyak. Wijang dan Paksi harus bertahan untuk tidak bergerak. Bahkan bernafas pun mereka lakukan dengan sangat berhati-hati. Mereka sadari bahwa jika mereka bergerak dan menyentuh daun-daun perdu sehingga bergetar, maka gerak daun-daun perdu itu akan dapat mengundang perhatian, justru karena angin berhenti bertiup.
Namun kedua orang anak muda itu mampu bertahan. Meskipun nyamuk dan semut merah menggigit kulit. Untuk beberapa lama Repak Rembulung dan Pupus Rembulung mengamati tempat itu. Mereka pun kemudian telah berhenti di bawah pohon preh yang besar di sudut tempat yang terbuka itu. Pupus Rembulung bahkan kemudian telah duduk bersandar batangnya yang besar berlekuk-lekuk. Tetapi Repak Rembulung kemudian berkata, "Marilah. Kita tinggalkan tempat ini. Kita masih harus mendapat keterangan, apakah pertemuan esok akan tetap berlangsung. Kepada siapa kita akan bertanya? Kita akan mendapatkan keterangan itu esok." Tetapi ketika Pupus Rembulung kemudian bangkit berdiri, mereka pun telah tertegun pula. Dari arah lain, seseorang tengah melangkah ke lapangan rumput yang terbuka itu. Di belakangnya, dua orang berjalan mengiringinya. Demikian orang itu melihat Repak dan Pupus Rembulung, mereka telah tertegun. "Kalian telah berada di sini?" bertanya orang itu. "Gedak Panunggul." Orang yang datang itu tertawa. Katanya, "Kaukah yang mengirimkan orang untuk mengacaukan persiapan pertemuan esok?" "Buat apa aku melakukannya?" jawab Repak Rembulung. "Mungkin kau ingin terjadi sesuatu. Mungkin tanpa alasan." Tetapi ketika Pupus Rembulung kemudian bangkit berdiri, mereka pun telah tertegun pula. Dari arah lain, seseorang tengah melangkah ke lapangan rumput yang terbuka itu. Asal saja terjadi keributan. Namun lebih dari itu, dengan keributan itu, kau dapat menjajaki kemampuan orang-orang dari beberapa perguruan. Untuk apa aku menjajaki kemampuan tikus-tikus itu? Aku sudah dapat mengetahui tataran kemampuan mereka. Mereka baru dapat berteriak-teriak dan mewarisi kesombongan guru-gurunya. Bahkan tataran kemampuan guru-guru mereka pun tidak perlu kami jajaki lagi. Repak Rembulung, berkata Gedak Panunggul. Kaulah orang yang paling sombong yang pernah aku kenal. Di antara orang-orang berilmu tinggi, maka kau akan dapat terjebak oleh sikap dan kata-katamu sendiri. Aku bertanggung jawab atas segala sikap dan kata-kataku, jawab Repak Rembulung. Lidahmu akan dapat dipotong di hadapan banyak orang. Repak Rembulung itu tertawa. Namun Pupus Rembulung pun kemudian menyela. Apa yang akan kau lakukan di sini malam ini, Gedak Panunggul? Orang itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, aku telah mendapat laporan bahwa di sini telah terjadi pertempuran. Kami terlambat datang, sahut Pupus Rembulung. Apakah orang-orangmu ada yang menyaksikan pertempuran itu? Ya. Seorang di antara orang-orangku terluka. Lalu, apakah kau datang untuk mencari orang yang melukai salah seorang pengikutmu itu? Ya. Mungkin mereka sudah pergi. Tetapi mungkin pula dengan sombong mereka masih tetap berada di sini sambil menunggu orang yang mungkin akan dapat mereka ajak bermain dengan lebih baik. Repak Rembulung mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun bertanya. Bagaimana dengan rencana pertemuan esok malam? Menurut pendapatku, pertemuan itu harus berlangsung. Jika ada orang gila yang merunduk dan mencoba mengacaukan pertemuan kita esok, maka itu akan berarti orang itu akan menyurupkan kepalanya ke mulut seekor buaya. Bagus, berkata Repak Rembulung. Orang itu harus ditangkap hidup-hidup. Kita harus tahu, siapakah mereka dan untuk apa mereka mengamati kita. Gedak Panunggul itu pun kemudian mengamati semak-semak yang berserakan. Darah yang berceceran dan keterangan dari kedua orang pengikutnya yang menyaksikan pertempuran itu. Mereka hanya 5 orang yang terdiri dari 2 kelompok yang berbeda. Bahkan tidak saling mengenal, desis Gedak Panunggul. Gila, geram Pupus Rembulung. Apa kerja orang-orang kalian jika menghadapi 5 orang saja mereka tidak mampu? Berapa banyak orang yang sedang berada di sini ketika pertempuran itu terjadi? 5 orang, 6 orang atau berapa? Gedak Panunggul tertawa. Katanya, buat apa kita harus malu? Menurut laporan orang-orangku, di sini berkumpul lebih dari 25 orang saat pertempuran itu terjadi. Lebih dari 25 orang, ulang Pupus Rembulung. Tentu bukan karena kelima orang itu berilmu sangat tinggi. Tetapi orang-orangmu dan orang-orang dari perguruan-perguruan kerdil itulah yang tidak mampu berbuat apa-apa meskipun di antara mereka terdapat murid-murid utama dan murid-murid tertua. Jangan berkata begitu. Bagaimana dengan murid-muridmu? Kenapa tidak seorang pun di antara mereka datang untuk bersama-sama mempersiapkan tempat ini? Berceceran dan keterangan dari kedua orang pengikutnya yang menyaksikan pertempuran itu.
Tidak perlu bagiku, jawab Repak Rembulung. Lebih dari itu kau tentu tahu bahwa susunan perguruanku tidak sama dengan susunan perguruanmu dan perguruan-perguruan lain pada umumnya. Aku tahu. Tetapi apapun namanya, kenapa tidak seorang pun kau kirim untuk datang dalam persiapan pertemuan tadi? Kami ingin datang sendiri. Tetapi sayang, kami datang terlambat. Gedak Panunggul tidak bertanya lagi. Tetapi ia masih saja mengamati keadaan di sekitar tempat itu. Wijang dan Paksi menjadi berdebar-debar. Nampaknya orang yang disebut Gedak Panunggul itu cukup teliti. Ia mengamati semak-semak sampai jarak beberapa langkah dari lapangan rumput yang terbuka itu. Tetapi keduanya memang tidak berada di tempat yang terlalu dekat. Jarak yang terlalu jauh bagi kebanyakan orang. Hanya karena keduanya memiliki kemampuan untuk melihat dan mendengar dari jarak yang jauh dengan Aji Sabta Pandulu dan Sabta Pangrungu, maka keduanya dapat mengerti apa yang telah terjadi. Sebenarnya lah Gedak Panunggul tidak menyibak semak-semak di sekitar tempat terbuka itu sampai ke tempat Wijang dan Paksi bersembunyi. Seandainya orang itu sampai juga ke tempat Wijang dan Paksi bersembunyi, maka keduanya masih mempunyai kesempatan untuk menyingkir. Namun kemudian Gedak Panunggul itu pun telah kembali ke tengah-tengah tempat terbuka itu. Aku besok akan datang kemari, berkata Gedak Panunggul. Aku ingin bertemu dengan orang-orang yang tadi sempat mencerai-beraikan beberapa kelompok orang-orang dari berbagai perguruan. Bagus, sahut Repak Rembulung. Kami besok juga akan datang. Kami berharap orang-orang yang tadi sempat mengacaukan orang-orang dari beberapa perguruan itu datang, sambung Pupus Rembulung. Namun dalam pada itu, maka Repak Rembulung dan Pupus Rembulung itu pun melangkah meninggalkan tempat itu. Kami akan pergi, berkata Repak Rembulung. Gedak Panunggul tidak menyahut. Dipandanginya saja kedua orang itu melangkah meninggalkan tempat terbuka itu memasuki semak-semak dan hilang di dalam kegelapan. Yang tinggal adalah Gedak Panunggul dan para pengikutnya. Namun mereka pun kemudian telah bersiap untuk pergi. Sementara Gedak Panunggul masih berkata, hubungi yang lain-lain. Besok aku akan datang ke tempat ini. Pertemuan itu harus berlangsung. Bahkan aku berharap orang-orang gila yang tadi mengacau di sini itu bersedia datang lagi. Sejenak kemudian maka lapangan rumput itu menjadi sepi kembali. Malam yang gelap menukik semakin dalam. Angin masih belum berhembus. Paksi sempat menggaruk lehernya yang gatal. Sementara Wijang bangkit berdiri dan menggeliat. Besok akan ada tontonan yang menarik, berkata Wijang. Ya. Beberapa orang berilmu tinggi akan berkumpul. Mereka akan berbicara tentang cincin yang kau bawa. Bukan hanya karena itu. Tetapi mereka tentu ingin menjadi orang terpenting di antara mereka. Cincin itu dapat menjadi alat untuk melakukan pendadaran. Ya. Paksi mengangguk-angguk. Perguruan yang menemukan cincin itu adalah perguruan yang terbaik menurut penilaian mereka, sehingga pantas untuk menjadi pimpinan di antara mereka. Tetapi perburuan itu belum akan berakhir. Setiap orang ingin memilikinya sehingga akan terjadi perebutan di antara mereka. Mereka akan menempuh segala cara, bahkan yang paling kasar dan yang paling licik sekalipun, karena mereka percaya bahwa siapa yang mengenakan cincin di jari-jari tangannya, ia akan memiliki kekuasaan di masa depan. Anak atau cucunya akan memegang kekuasaan tertinggi di tanah ini. Perburuan itu tentu akan menimbulkan keresahan. Bagaimanapun juga benturan-benturan kekuatan di antara mereka tentu akan menepis kehidupan di sekitarnya. Wijang menarik nafas dalam-dalam. Dengan nada berat ia pun berkata, Paksi, besok sebaiknya kau pergi ke pasar. Mungkin Kirangga Suraniti ada di pasar itu pula. Jika saja kau dapat menangkap apa yang dikatakannya. Baiklah, jawab Paksi. Besok pagi-pagi aku akan pergi ke pasar. Demikianlah, keduanya pun segera meninggalkan tempat itu. Ketika mereka sampai di gubuk kecil mereka, maka malam pun telah mendekati ujungnya. Meskipun demikian, keduanya masih sempat berbaring sejenak. Tetapi mereka tidak dapat tidur sama sekali, karena sebelum fajar mereka harus sudah bangun untuk melakukan kewajiban mereka sehari-hari. Apalagi Paksi pagi itu akan pergi ke pasar. Ketika matahari terbit, maka Paksi pun telah meninggalkan gubuk kecilnya.
Wijanglah yang mencuci tempayan dan kemudian melepas gula kelapa yang dicetak dengan tempurung kelapa menjelang pagi. Legen yang sudah ditampung sejak kemarin baru sempat dipanasi pagi itu. Tetapi Paksi tidak akan kekurangan kayu bakar untuk membuat gula kelapa. Paksi telah berada di pasar saat matahari mulai memanjat naik. Kecuali melihat apakah Kirangga Suraniti ada di pasar, Paksi juga membeli beberapa kebutuhan sehari-hari. Terutama garam dan rempah-rempah. Bawang merah, bawang putih dan seikat daun salam dan petai. Meskipun Paksi tidak begitu senang makan petai, tetapi seperti ibunya, Paksi memberi beberapa buah petai di masakannya. Setelah keperluannya selesai, maka Paksi mulai mengelilingi pasar itu. Tetapi ia tidak melihat Kirangga Suraniti. Bahkan ia melihat dua orang perempuan dari perguruan Goa Lampin juga sedang berbelanja. Namun seperti biasa, mereka membayar sekehendak hati mereka tanpa menghiraukan keluhan para penjualnya. Ketika matahari memanjat semakin tinggi, maka Paksi pun menganggap bahwa Kirangga Suraniti memang tidak pergi ke pasar hari itu. Karena itu, maka Paksi pun segera berniat kembali ke gubuknya dan memberitahukannya kepada Wijang. Tetapi ketika ia berjalan di depan penjual dawet, maka Paksi tertegun. Ia melihat dua orang yang pernah dijumpainya membeli dawet, baru itu juga sudah duduk di depan penjual dawet itu. Paksi berharap bahwa penjual dawet itu akan menyapanya, sehingga kedua orang itu tidak mencurigainya bahwa ia sengaja duduk bersama mereka. Sebenarnya lah seperti yang diharapkan, maka penjual dawet itu memang menyapanya seperti biasanya. "Hi, singgah dahulu, anak muda." Paksi berhenti melangkah. Dipandanginya kedua orang yang sudah duduk lebih dahulu itu sambil tersenyum-senyum. Katanya, "Tetapi aku jadi malu kepada kedua paman ini. Bukankah paman yang pernah membayar ketika aku minum di sini?" "Kenapa malu?" sahut orang yang dikenal Paksi bernama Kirangga Suraniti. "Paman, kali ini paman tidak usah membayar. Aku datang untuk berbelanja. Ibu sedang berhalangan. Karena itu, aku mendapat uang jajan dari ibu." "Kau berbelanja apa saja?" bertanya Kirangga Suraniti. Paksi pun kemudian duduk di dekat mereka sambil menunjukkan beberapa bungkus kebutuhan dapur yang dibelinya. "Ternyata kau pintar juga," berkata yang seorang lagi, yang menurut pengenalan Paksi adalah Kinukilan. Paksi tertawa. Namun kemudian ia pun berkata, "Dawetnya, paman." Ketika Paksi kemudian menghirup dawetnya, maka ia mendengar Kirangga itu berkata, "Baiklah. Jika kau panggil kemenakan-kemenakanmu, silahkan datang." "Tetapi apakah tontonan itu jadi dipergelarkan?" bertanya Kinukilan. "Mudah-mudahan. Tetapi undangan itu telah aku terima belum sepenginang ini." "Sudah pasti?" "Ya." Keduanya terdiam. Hampir bergumam Kinukilan berkata, "Begitu cepat kau menerima undangan. Aku adalah sahabat terdekat." Penjual dawet itu memandangi keduanya dengan terheran-heran. Di luar sadarnya ia bertanya, "Ternyata kalian mempunyai banyak sahabat. Ketika kalian singgah kalian juga berbicara tentang undangan. Sekarang juga membicarakan undangan dan tontonan." Kedua orang itu termangu-mangu sejenak. Namun Kirangga menyahut, "Jangan mengatakan kepada istriku. Aku adalah jagoan. Di mana ada perhelatan, kami selalu ada." "Jagoan apa?" bertanya penjual dawet itu. Kirangga tertawa semakin panjang. Dengan nada tinggi ia bertanya, "Kau pernah melihat orang bermain dadu?" Penjual dawet itu menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Pantas kau selalu berbicara tentang undangan dan perhelatan." "Ah, kau telah membuka rahasia," desis Kinukilan. "Tetapi ia tidak akan mengatakan kepada istri kita." "Aku tidak mengenal istri kalian," sahut penjual dawet itu. Kirangga Suraniti dan Kinukilan itu pun tertawa. Bersambung ke bab 18. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.